Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan materi gerak, di mana terdapat dua buah mobil, dengan mobil A itu berada di kota P dan mobil B berada di kota Q. Nah, mobil A ini awalnya diam, lalu mulai bergerak dengan kecepatan 7,2 km per jam kuadrat. Sedangkan kalau mobil B ini bergerak dengan gerak lurus beraturan. Nah, apabila setelah setengah jam mobil B bergerak, baru mobil A-nya bergerak, kapan dan di manakah mobil A bisa menyusul mobil B? Oke, untuk menjawab soal ini, di sini kan kita perlu analisis dulu arah geraknya itu kemana. A dan B itu arah geraknya sama-sama ke kanan gitu ya kan, dengan lintasan yang sama. Namun jarak antara kota P dan kota Q itu 2 km. Nah, di sini kita bisa buat persamaannya di mana jarak tempuh mobil ini ya kan, jarak tempuh mobil yang A itu sama dengan mereka akan bertemu nih, akan sama dengan jarak tempuh si B, namun kan karena B-nya ini 2 kilo lebih maju lah ya kan dibandingkan si A. Jadi ini dikurang 2, maksudnya ditambah 2. Jadi ini akan sama, SA itu akan sama dengan SB ditambah 2 km. Oke. Kemudian yang kedua apa? Waktunya. Mereka sebenarnya itu akan bertemu di satu waktu. Namun karena start mobil B itu lebih dulu 0,5 jam, makanya persamaannya menjadi TOB sama dengan TOA ditambah 0,5 jam. Jadi TOB itu kita anggap T, ini T, sedangkan TOA-nya itu kita anggap T ditambah 0,5. Nah, dari sini kita bisa langsung menguraikan geraknya, di mana gerak mobil A itu tadi gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 0 ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus yang kedua di mana V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat sama dengan nih, kalau yang SD itu dia menggunakan gerak lurus beraturan, di mana rumusnya adalah VB dikali TB. Ini tadi yang pertama V0A ya. Ini TA, ini TA. Oke, dari sini kita bisa masukkan V0A-nya tadi 0 ya. Jadi T-nya nggak perlu kita masukkan lagi. Lalu ini setengah. A-nya itu 7,2. T-nya itu dia T ditambah 0,5 ya. Karena kalau yang A ini kan dia terlambat setengah jam. Kemudian V-nya itu 36. Nah, di sini TB-nya itu tetap T, kemudian ditambah 2. Nah, setelah itu kita kalkulasikan, itu didapat, ini jangan lupa kuadrat, ini didapat 3,6 dikali T kuadrat, ya kan? Yaitu tambah T, nah 0,5 kali 0,5 itu hasilnya 0,25 ya, tambah 0,25. Ini sama dengan 36 T tambah 2. Ini kita masukkan angkanya 3,6 T kuadrat tambah 3,6 T. Nah, yang di sini kita masukkan ya, yang di sebelah kanan ke kiri ya, kurang 36 T tambah 0,25
dikurang 2 sama dengan 0. Oke, di sini kita bisa melihat kalkulasinya itu akan menjadi persamaan kuadrat ya. Di sini didapat 32,4T dikurang 1,75 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai T-nya kita bisa menggunakan rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, di mana T1, T2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, di sini kita bisa masukkan min B-nya itu tadi minus 32,4, minus jumlah minus jadinya positif ya. Ini 32,4, kita ambil yang positifnya, akar dari 32 minus ya, 4 kuadrat dikurang 4 dikali 3,6 dikali C-nya itu 1,75. Oke. Ini dapat per 2 dikali 3,6. Oke, setelah dikalkulasikan didapat hasilnya adalah 8,94 jam. Nah, ini merupakan T untuk si mobil A. Nah, sedangkan kalau untuk mobil B itu kita perlu nambahkan 0,5 jam karena kan mobil B itu lebih bergerak setengah jam lebih cepat ya kan, sehingga mobil B itu T-nya itu TB itu 8,94 ditambah 0,5 sehingga didapat hasilnya adalah 9,44 jam. Selanjutnya, kedua mobil tersebut akan bertemu di mana? Oke, untuk pertama kita bisa mencari mobil yang A ya. Untuk mobil A itu menggunakan rumus GLPB, di mana kita bisa menggunakan ini S sama dengan V0TA ditambah setengah ATA kuadrat, di mana tadi V0-nya 0 ditambah ini setengah dikali 7,2 dikali T-nya tadi 9,44 jam. Sehingga jawabannya yakni 320 km. Nah, ini adalah jarak dari kota P ke saat bertemu dengan mobil B. Nah, kalau untuk dari pandangan mobil B-nya, kita bisa langsung kurangi 2 km ya, mana SB-nya itu 320 dikurang 2 hasilnya 318 km.